Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku yang saya cintai, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai kesempatan hari ini sampai pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga sampai saat ini kita masih melakukan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak berjuang untuk kita, mengenalkan kita kepada agama yang Allah ridhoi, agama yang paling Allah berikan kepada kita agar kita itu bisa menjalankan sebaik mungkin. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan hari ini seperti yang kita rasakan semua bahwa kita masih berada di situasi dan keadaan wabah pandemi COVID-19. Tentunya banyak hal yang diakibatkan oleh wabah ini, khususnya terkait belajar mengajar kita dan proses pendidikan kita dalam menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai. Namun jauh-jauh hari Allah sudah memberikan pemberitahuan kepada kita terkait ujian serta wabah yang akan diberikan oleh kaum muslimin, orang yang beragama Islam, yang tentunya wabah ini akan bisa kita hadapi dengan sikap yang sesuai dengan Allah tanamkan. Allah sudah memberikan penjelasan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 terkait ujian ataupun musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin. Dan sesungguhnya akan aku berikan ujian ataupun cobaan kepada manusia dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan buah-buahan, dan sedikit kekurangan jiwa dan raga. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dalam surat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian ataupun cobaan kepada kaum muslimin. Yang pertama dengan sedikit kelaparan, manusia akan diuji dengan kelaparan. Dan seperti kita hadapi pada dewasa ini, banyak sekali orang-orang yang kehilangan mata pencahariannya, banyak sekali kaum muslimin yang kehilangan pekerjaannya karena dampak COVID ini. Yang kedua, manusia akan diuji dengan kekurangan buah-buahan, dan yang ketiga, manusia akan diuji dengan sedikit ketakutan, seperti pada zaman yang sekarang ini, karena adanya COVID-19. Orang akan merasa ketakutan ketika mereka keluar rumah, mereka takut ketika datang ke masjid, mereka takut untuk berinteraksi dengan orang yang lain dan sebagainya. Dan yang terakhir, Allah akan uji manusia dengan kekurangan atau hilangnya jiwa raga, seperti yang kita ketahui bersama, dengan adanya dampak COVID-19 banyak sekali orang yang meninggal dunia, dengan adanya COVID ini, mereka meninggal setelah terpapar virus ini, dan kita sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian ini, yaitu dengan kesabaran. Allah akan beserta orang-orang yang bersikap sabar dalam menghadapi setiap ujian ini, sebagaimana firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa
ketika kita menghadapi ujian apapun dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menghadapinya dengan sikap yang sabar, ya. Dan dengan selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kemaksiatan yang akan membuat Allah murka kepada kita, ya. Untuk itu sikap sabar ini sangatlah penting kita tanamkan ke dalam hati kita, ya, sehingga ketika kita menghadapi setiap situasi ataupun keadaan yang membuat kita merasa sengsara, ya, merasa susah, kita pun akan menjalankannya dengan perasaan yang sabar, perasaan yang tenang, ya, dengan tidak berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala taufik, ya, kemudian segala keberkahan dalam hidup ini, ya. Dan yang tidak pentingnya adalah Allah tanamkan dalam hati kita sikap sabar, ya, karena dengan sabar ini Allah akan menyertai kita dalam keadaan apapun. Anak-anakku yang saya cintai, ya, sikap sabar dapat kita tanamkan dalam segala hal, ya, khususnya dalam menuntut ilmu, ya. Mungkin dari kita ada beberapa yang sangat sulit dalam menghafal Al-Quran, dalam memahami pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, sikap sabar ini kita dapat memakainya dalam belajar, ya. Ketika kita kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran, kita bisa menggunakan sikap sabar ini agar kita tidak berputus asa, ya. Teruslah kita bersabar dan berusaha, ya, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Yang terakhir, ya, mudah-mudahan kita semua, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi yang sangat mulia, ya, dengan menerapkan sikap sabar dalam menghadapi ujian maupun dalam kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Mungkin demikian dari saya, ya, terkait sikap sabar ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan sikap sabar ini sebagaimana para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala sudah menerapkan sikap sabar ini dalam kehidupan mereka. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, ya, atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.